Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Selamat pagi. Saya Purwanti Hadisiwi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang literasi informasi kesehatan yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah komunikasi kesehatan. Literasi kesehatan itu adalah sebuah konsep yang sangat-sangat perlu kita ketahui sebagai mahasiswa program studi ilmu komunikasi. Mengapa kita perlu mempelajari literasi informasi kesehatan? Karena ternyata hal itulah yang menjadi penyebab masalah pada bidang kesehatan di Indonesia. Kita lihat apa-apa saja masalahnya. Yang pertama, program kesehatan yang kurang mendapat sambutan masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat misalnya program hidup bersih dan sehat misalnya. Nah, itu bisa jadi kurang mendapat sambutan, bisa jadi tidak diimplementasikan oleh masyarakat karena informasinya kurang dipahami oleh mereka. Karena informasinya sulit dimengerti oleh mereka, ya. Kemudian apalagi program kesehatan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat, itu juga sama dengan yang pertama. Kemudian akses masyarakat terhadap informasi kesehatan yang sulit. Nah, ini tentu saja bisa jadi terjadi pada masyarakat di pelosok daerah yang tidak mudah mendapatkan informasi kesehatan karena aksesnya jauh. Ya, karena aksesnya jauh ke puskesmas misalnya, ya, atau mungkin ke pusat pemerintahan desa misalnya, kantor desanya juga jauh sehingga mereka tidak terpapar oleh informasi kesehatan. Kemudian media informasi kesehatan yang tidak dimanfaatkan dengan semestinya, mereka tidak membacanya, malah mungkin bisa jadi untuk bungkus misalnya, ya, kalau itu berupa brosur atau informasi-informasi yang sifatnya cetak, ya. Kemudian institusi petugas kesehatan yang seringkali menjadi saluran kemarahan mereka karena mereka nggak memahami, mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semestinya karena mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik, gitu ya. Nah, itu barangkali penyebab-penyebab yang membuat literasi kesehatan masyarakat itu bisa jadi tingkatnya rendah, ya. Mari kita lihat apa sih literasi kesehatan itu. Literasi kesehatan adalah the degree to which an individuals have the capacity to obtain, process, and understand basic health information and the services needed to make appropriate health decision. Nah, ya, jadi itu adalah tingkat, ya, tingkat literasi, tingkat kemampuan individu untuk mendapatkan, memprosesnya, dan memahami, ya, memahami apa? Dasar-dasar informasi kesehatan, ya, yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan kesehatan bagi mereka sendiri, ya. Yang kedua, literasi kesehatan oleh the American Medical Association didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan memahami resep obat, kartu berobat, dan bentuk materi lainnya yang berhubungan dengan peran dirinya sebagai pasien. Nah, bahkan definisi dari American Medical Association tentang literasi kesehatan lebih sederhana lagi, hanya kemampuan membaca dan memahami bahkan resep obat, ya, bukan yang lebih lagi selain hanya resep obat dan kartu berobat, ya. Jadi sangat sederhana bahwa kemampuan membaca, kemampuan memahami itu menunjukkan atau akan menentukan literasi kesehatan seorang individu. Kemudian WHO mendefinisikan literasi kesehatan sebagai keterampilan kognisi dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya. Ini relatif sama dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, yang keempat, literasi kesehatan adalah keadaan dinamis individu, ya, yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu itu berada dalam konteks yang berkaitan dengan informasi kesehatan yang pada gilirannya akan menentukan tingkat kesehatannya, ya. Nah, jadi
Di sini Baker percaya bahwa literasi kesehatan itu sifatnya dinamis, enggak statis, tidak statis gitu ya. Tidak hanya berdasarkan kemampuan membaca dan memahami saja, tapi juga bergantung kepada bagaimana informasi itu memaparnya, bagaimana orang-orang atau petugas kesehatan itu mensosialisasikannya atau mengekspresikan atau menyampaikan pesan-pesan kepada mereka gitu ya, atau bagaimana media itu dengan jelas, dengan cukup jelas ya menyampaikan informasinya ya dengan bahasa yang sederhana dan seterusnya, itu tentu saja akan mengubah apa yang kita pikir sebelumnya bahwa karena kemampuan membaca mereka yang relatif buruk maka memahaminya akan buruk. Ternyata tidak gitu ya, kata Baker. Mari kita lihat lagi seperti apa ya rendahnya literasi kesehatan masyarakat itu. Nah, ini penyebabnya. Literasi kesehatan yang rendah merupakan salah satu dari hambatan komunikasi pihak medis dan pasien yang berdampak pada meningkatnya rasa malu pasien, menurunkan tingkat pengetahuan kesehatan, perilaku kesehatan yang buruk dan tidak mematuhi pengobatan sehingga meningkatkan biaya pengobatan individu maupun masyarakat. Nah, di sini jelas ya bahwa literasi kesehatan yang buruk atau yang rendah itu membuat seorang pasien menjadi malu, rendah diri, ya, minder bertemu dengan dokter, dengan petugas kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan apa yang menjadi keluhannya, gitu ya. Yang akibatnya tentu saja diagnosis jadi tidak pas lagi, kalaupun diberi informasi tidak nyambung dan seterusnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah biaya pengobatan jadi tinggi karena apa yang kemudian disampaikan oleh dokter tidak dipahaminya sehingga mereka jadi sembuhnya jadi lama dan akibatnya biaya pengobatan jadi lebih tinggi pastinya ya. Kemudian kata John Allen dan Horowitz pada 2004, mereka bertiga mengatakan bahwa tingkat literasi kesehatan yang rendah itu disebabkan oleh apa? Oleh ini, poor or insufficient speaking, listening, or comprehension ability. Jadi kemampuan mereka itu buruk ya dalam hal berkata-kata, ya dalam hal mendengarkan informasi kesehatan juga buruk. Kemudian tentu saja kemampuan memahaminya jadi buruk. Ya. Kemudian apa lagi? Language barriers. Ya, itu bisa jadi karena mereka berasal dari daerah misalnya yang kemampuan berbahasanya juga terbatas gitu ya, belum lagi bahasa daerah yang mereka gunakan juga tidak dipahami oleh dokter sehingga mereka sulit untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya gitu ya, atau perbendaharaan kata mereka juga nggak cukup banyak gitu ya. Kemudian low ability to advocate for oneself on navigate the healthcare system. Mereka juga kemampuan dirinya untuk membantu diri ya untuk mencari sistem informasi kesehatan aja buruk gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mendapat pelayanan yang baik ketika mereka tidak cukup kemampuan untuk menelusuri bagaimana sistem kesehatan yang diperlukannya. Kemudian diantaranya lagi adalah low socioeconomic status sosial ekonomik yang rendah, juga kata Schiaffo pada 2007 ya, tambahan dari apa yang disampaikan oleh mereka bertiga di atas, itu membuat literasi kesehatan masyarakat atau seorang individu menjadi rendah. Oke. Ini adalah implikasi lain dari rendahnya literasi kesehatan. Nah, mengapa ini terus disampaikan oleh saya? Karena literasi kesehatan itu memang penting ya, memang penting sehingga kita harus tahu implikasinya apa sih gitu. Kenapa sih kita harus mempelajarinya gitu ya. Mengapa implikasi dari rendahnya literasi kesehatan itu perlu kita ketahui? Karena ternyata keterampilan bertukar informasi dengan dokter menjadi rendah ketika literasi informasi mereka rendah. Pertukaran informasi dengan dokter meliputi 3 keterampilan, ya. Ada 3 keterampilan yang harus mereka kuasai, ya. Apa saja? Yaitu information seeking atau pencarian informasi, information provision atau penyediaan informasi, dan information verifying atau pembuktian informasi. Jadi ada 3 hal yang harus dimiliki oleh
seorang individu, seorang pasien ketika mereka berkomunikasi dengan petugas kesehatan atau dokter, ya. Yang pertama tadi, keterampilan pencarian informasi adalah kemampuannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus kepada dokter. Jadi dia kalau misalnya dokter mengatakan ibu harus istirahat, harusnya pasien bertanya, mengapa saya harus istirahat dokter, padahal saya harus bekerja keras setiap hari, saya nggak kerja dok, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal ini harusnya dimiliki. Kemampuan ini harusnya dimiliki. Mengapa dok saya harus istirahat? Mengapa dokter saya harus minum obat 3 hari sekali? Mengapa dokter saya harus, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu harusnya dimiliki kemampuan itu oleh seorang pasien ketika berkomunikasi dengan dokter. Yang kedua, penetapan informasi adalah kemampuan mengekspresikan permasalahan kesehatan atau menyampaikan gejala sakit dengan jelas dan lengkap. Jadi, seorang pasien ketika bertemu dengan dokter, dia harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan keluhan sakitnya, mengekspresikannya, pusingnya seperti apa, pusing dan liar dan pening mungkin ya, itu juga beda ketika seseorang itu ternyata vertigo yang ketika membuka matanya dunia atau kamar itu berasa berputar, itu juga pusing, tapi pusing yang seperti itukah yang dimaksud, atau pusing yang jenut gitu kepalanya ya, atau macam-macam lah rasa pusing itu. Nah, bagaimana seorang pasien mampu mengekspresikan, nah itu juga tergantung dari literasi kesehatannya gitu ya. Rasanya mual, pingin muntah atau dan seterusnya gitu juga sama gitu ya. Hal-hal yang harus mampu diekspresikan. Kemudian penetapan informasi adalah kemampuan mengklarifikasi atau menguji informasi, adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan melakukan pengulangan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak medis. Nah, ini juga harusnya seorang pasien itu memiliki kemampuan ini, ya. Jadi dia mampu mengulangi apa yang disampaikan oleh dokter. Ibu, jadi ini ada obat nanti ya akan saya sampaikan, ada obatnya 3 ya Bu ya, 3 plastik, 3 jenis. Yang satu namanya antibiotik ya Bu, harus habis walaupun Ibu berasa sudah sembuh. Yang kedua ini obat panas ya Bu, kalau nggak panas lagi jangan diminum gitu kan misalnya ya. Nah, yang satunya lagi ini vitamin Bu, habisin aja vitamin. Oh gitu ya dok. Nah, si pasien harusnya nih kata apa yang disampaikan ini ya barusan, yang keterampilan untuk mengklarifikasi ini dimiliki. Jadi dok, saya akan dapat 3 obat ya. Yang satu antibiotik ya dok ya. Antibiotik itu harus habis ya dok. Yang kedua obat panas, nggak harus habis dok. Yang ketiga dan seterusnya. Nah, hal ini harusnya dimiliki. Ya. Nah, ketika itu tidak dimiliki kemampuan mengklarifikasi, maka tingkat literasi kesehatannya nggak cukup bagus ya. Kemudian apa lagi? Di sini disampaikan keterampilan komunikasi yang rendah mengakibatkan hambatan dalam efektivitas komunikasi yang oleh skillful disebabkan oleh tingkat pendidikan, tingkat literasi kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri nanti ya, karena PPT-nya akan di-share juga. Ya. Kemudian selanjutnya, literasi kesehatan adalah produk proses komunikasi. Nah, ini hal lain yang ingin saya sampaikan. Jadi kita nggak bisa juga sekarang percaya bahwa literasi kesehatan itu statis, ya, menetap, nggak berubah. Bahwa pasien dengan kemampuan membaca yang buruk, pemahamannya juga pastinya jadi buruk, itu jadi nggak berubah gitu. Padahal seperti yang tadi disampaikan di definisi yang keempat oleh Becker, ya, literasi kesehatan itu dinamis loh. Dinamis. Mengapa dikatakan dinamis? Karena dia melampaui proses komunikasi. Nah, proses komunikasinya memangnya seperti apa? Ya. Nah, kita berangkat dari sebuah konsep literasi kesehatan yang baru. Yang berangkat dari konsep patient-centered communication. Menurut Institute of Medicine, patient-centered communication is respecting and responding to patient wants, needs, and preferences so that patients can make choices in their care that best fit their individual circumstances. Jadi, di konsep ini, komunikasi kesehatan itu berpusat atau membuat si pasien menjadi subjek, bukan objek lagi. Jadi mereka adalah subjek yang harus didengarkan, yang harus
kita beri empati, kemampuannya seperti apa, dan seterusnya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, referensi atau preferensi mereka itu seperti apa. Nah, itu yang harusnya menjadi perhatian para petugas kesehatan. Oleh karena itu, literasi bahasa lisan juga harus dimiliki oleh penyelenggara kesehatan dan pasien berkaitan dengan kemampuan mendengarkan dan berbicara. Jadi, ternyata literasi kesehatan itu tidak semata urusannya atau menjadi sebuah semacam stigma kepastian gitu ya, kepastian bahwa ketika membacanya buruk maka literasi kesehatannya nggak bagus gitu. Stop sampai di situ? Ternyata tidak. Di sini ada konsep baru yang namanya patient centered communication. Nah, itu ya. Jadi kita bersubjek kepada si pasien, jangan pasien dijadikan objek kita. Jadi aja si petugas kesehatan juga ternyata harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini literasi bahasa cetak berkaitan dengan kemampuan menulis dan membaca yang tidak hanya dimiliki oleh pasien, namun juga dimiliki oleh petugas kesehatan. Ya, di sini literasi bahasa cetak artinya dokter juga harus memberi informasi cetak dengan lebih baik gitu ya. Maaf ya, biasanya kan resep dokter itu kan sulit dibaca. Bisa itu diantaranya ya, maaf. Itu diantaranya. Tapi saya punya dokter. Ini ya, kalau believe it or not gitu, dokter saya itu kalau membeli resep diketik loh, computerized. Jadi dia di print dan diberikan kepada kami, dan kami tentu saja dengan sangat jelas bisa membaca apa yang dimaksud dengan obat-obat yang harus kami minum ketika kami berobat, ya, ketika kami mendatangi dokter tersebut. Gitu. Di sini juga dijelaskan pasien akan dengan mudah memahami informasi cetak jika ditulis dengan huruf yang relatif besar, tapi nggak besar semua. Kalau capital semua, waduh itu juga takut jadi hoax ya. Hoax itu kan jadi berlebihan ketika hurufnya capital atau besar semua. Digarisbawahi kalau perlu. Ada hal yang penting garis bawahi. Kemudian apalagi ditebalkan, kalau perlu di bold, si kata yang penting ini ditebalkan, ya, menggunakan bahasanya yang sederhana, kemudian dengan kertas dan ukuran juga dengan bahan yang memadai, yang tidak cepat robek, yang tidak kena air luntur misalnya ya si tulisannya itu, ya. Malahan nih yang terakhir, jika dimungkinkan informasi yang tercetak dapat dibacakan. Sampai segitunya upaya petugas kesehatan untuk membuat literasi kesehatan masyarakat itu meningkat lebih baik lagi. Maka apa yang diupayakan? Bacakan informasi itu, ya. Dengan seperti apa? Ya, kalau perlu dengan lebih keras, ya. Dengan lambat, kalau perlu jangan cepat-cepat. Bacanya cepat ya mereka juga jadi nggak paham juga. Jadi bacanya lambat-lambat, ya, dengan cepat pula, ya. Nah, kemudian dengan demikian, literasi kesehatan bergantung pada karakteristik kedua belah pihak dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi bergantung kepada keduanya ya sekarang ya. Jadi tidak semata hanya si subjek, si pasien atau si individu atau masyarakat yang literasinya rendah. Ya. Jadi seperti yang kita sudah pahami di awal bahwa karena membacanya buruk, memahaminya juga buruk, ternyata bisa dibantah nih, walaupun yang pertama itu tidak salah juga gitu ya, tapi apa yang dipercaya oleh Baker itu barangkali lebih baik, karena kita orang komunikasi, menurut saya lebih baik mempercayai yang Baker. Karena apa? Kita percaya bahwa komunikasi itu tanda petik harusnya setara gitu ya, walaupun kita tahu berkomunikasi dengan dokter memang secara status berbeda ya. Kemudian lebih jauh lagi, literasi kesehatan menurut Baker tadi juga dipengaruhi oleh budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang membuat literasi kesehatan sulit untuk berubah ya. Jadi Baker juga realistis juga sih gitu ya, nggak melulu kayak semacam blaming dokter atau blaming petugas kesehatan bahwa mereka kemampuan
mereka kemampuan komunikasinya nggak cukup bagus ketika berhadapan dengan pasien gitu ya. Mengapa? Karena ternyata juga ada budaya, ada norma, ketentuan, aturan, kebiasaan yang membuat literasi kesehatan masyarakat jadi sulit meningkat gitu kira-kira ya. Nah, apa sih yang dimaksud budaya? Bisa jadi kalau budaya di Indonesia, terutama yang masih di pelosok ya, di pedalaman misalnya ya, masih percaya bahwa kita itu berbeda gitu ya. Kita itu berbeda. Dokter tentu saja status sosialnya lebih tinggi pastinya, dan itu membuat pasien sulit berkomunikasi gitu ya, ada hambatan di sana gitu, dan itu bisa dipahami kalau menurut saya, yang oleh karenanya sebesar upaya apapun dokter gitu ya, bisa jadi pasien tetap punya keraguan, ketakutan untuk menyampaikan apa yang dikeluhkannya dengan bahasa yang mereka pikir agak kurang baik gitu. Jadi aja literasi kesehatan mereka jadi tetap rendah gitu ya. Jadi budaya dan norma bisa jadi membuat literasi kesehatan masyarakat tetap rendah, meningkatnya sulit gitu ya. Walau dokter juga sudah mengupayakan berkomunikasi dengan lebih baik dengan membuat pasien itu sebagai subjek ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah model literasi kesehatan yang disampaikan oleh Baker yang tadi ya. Di sini kita bisa melihat ada individual capacity atau si pasien, kemampuan pasien itu kayak apa ya, reading fluency-nya seperti apa, membacanya itu cepat apa enggak gitu ya. Kemudian pengetahuan sebelumnya seperti apa ya, ada vocabulary atau perbendaharaan kata ya, pengetahuan sebelumnya tentang kesehatan itu sendiri atau pelayanan kesehatan itu seperti apa, mereka punya nggak hal-hal itu ya. Dan seterusnya kita bisa melihat health related print literacy, seperti apa kemampuan mereka ya memahami bahasa tulis ya dari informasi kesehatan ya. Yang di bawahnya health related oral literacy ya, kayak apa sih kemampuan mereka ketika mereka mendengarkan langsung dari dokter ya. Terus di sini ada complexity and difficulty of spoken messages ini juga ya. Kalau langsung tuh ada kesulitan untuk menerima informasi yang relatif lebih kompleks gitu ya, apalagi yang menyampaikannya adalah dokter ya. Ini di atas complexity and difficulty of printed messages ya, yang could be bahasanya mungkin kurang dipahami oleh mereka. Dan akhirnya di sini ya, ketika semuanya ini teratasi, ujungnya adalah improve health outcomes ini. Jadi kesehatan mereka menjadi meningkat karena semua hal ini teratasi gitu ya. Nah, ini semacam quote saja, tapi penting banget kita ketahui ya. Apa katanya? Literasi kesehatan yang buruk merupakan prediktor yang kuat dari kesehatan seseorang dibandingkan dengan usia, pendapatan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ras. Jadi di sini jelas bahwa kesehatan seseorang itu bukan karena dia kaya, karena dia berpendidikan, orang itu jadi sehat karena kaya, orang itu jadi sehat karena pendidikannya bagus, orang itu sehat karena usianya misalnya ya, usianya masih muda maka dia sehat dan seterusnya. No, bukan karena itu, tapi karena literasi kesehatannya. Kalau literasi kesehatannya baik, maka kesehatannya juga bakal baik ya. Bahwa usia tidak menentukan kesehatan seseorang, baik usia muda sekalipun atau usia tua juga ya. Mengapa? Karena literasi kesehatan tidak ditentukan oleh usianya. Bisa jadi anak muda literasi kesehatannya baik, maka dia akan menjaga kesehatannya dengan lebih baik gitu. Jadi literasi kesehatan itu penting sekali kita pahami. Oke? Baiklah, demikian paparan topik literasi informasi kesehatan untuk pendalaman materi. Sepertinya sudah disampaikan sebelumnya pada paparan RPS atau rencana perkuliahan semester. Anda bisa baca lebih jauh lagi tentang literasi kesehatan. Sampai jumpa lagi
di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dengan paparan topik komunikasi kesehatan yang lainnya. Terima kasih, salam komunikasi.